Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi anak kambing yang sudah mati, seekor anak kambing sudah mati. Asakka maitun, asakka maitun. Jadi kambing itu sudah terputus telinganya, jatuh di sampingnya. Entah kenapa putus, wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah jadi bangkai kambing itu, anak kambing, kemudian telinganya jatuh ke bawah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatanawalahu fa akhadha bi udhunahi, bi udhunihi. Jadi Rasulullah mengambil telinganya dan mengangkat telinga kambing-kambing yang tadi. Tsumma qala, apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu hadza lahu dirhamun. Siapa mau beli ini 1 dirham, kata Rasulullah. Siapa mau beli telinga kambing ini, harganya 1 dirham. Apa jawab sahabat? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in. Hana guna ya Rasulullah, hana manfaat. Kupu pinyong kambing, Pak. Yang pertama dia sudah mati lagi, Pak. Udah tuh telinganya saja, untuk apa itu? Ya, untuk apa itu? Wa ma nasna'u bihi. Kamu mau buat apa dengan telinga itu? Untuk apa itu? Enggak ada faedah apa-apa. Qala atuhibbunahu annahu lakum. Mau enggak cuma-cuma, kata Rasulullah. Cuma-cuma mau enggak? Ya, nampak. Rasulullah menunjukkan kambing sekarang, Pak. Kalau tadi telinga, sekarang kambing ini cuma-cuma, mau cuma-cuma. Kambing yang mati tadi, Pak, anak kambing. Qalu wallahi, ya Rasulullah, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalaupun dia hidup anak kambing itu, aib. Kenapa? Telinganya tidak ada lagi, tidak ada yang beli pun ya Rasulullah. Ya, nampak. Kalau dia pun hidup, telinganya tidak ada lagi, dia aib ya Rasulullah. Ya, nampak. Li'annahu asak, karena telinganya sudah putus. Fa kaifa wa huwa mayit. Bagaimana sekarang dia sudah jadi mayat, ya, Pak? Hidup saja dia aib, tidak ada yang mau beli, apalagi sudah mati, ya, Pak. Apa kata Rasulullah? Faqala fallah, fa wallahi, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Lalat dunia, itu dunia ini yang kalian nikmati sekarang, itu lebih hina dari binatang ini, kata Rasulullah. Ya, Pak. Lebih hina dari binatang ini. Kalau kalian tahu hakikat dunia, nak mau lagi kalian kejar dunia. Kalau kalian tahu hakikat kambing ini sudah mati, nak mau lagi kalian beli walaupun cuma-cuma. Nak mau kalian beli walaupun cuma-cuma. Maka pahamilah dunia itu. Dunia ini apa sebenarnya? Nyolam dunianya. Demi mencari duit, anak berani bunuh orang tuanya, Pak. Ini dunia ini demi apa? Warisan, Pak. Banyak dapat warisan. Seorang ayah berani dia bunuh anaknya. Seorang istri berani dia bunuh suaminya, Pak. Suami berani bunuh istrinya. Kecintaan hilang sudah, Pak. Kecintaan ayah kepada anak bisa hilang gara-gara dunia. Maka begitu hina dunia, kata Rasulullah SAW. La dunia ahwanu, kata Rasulullah, min hadha. Ini dari binatang ini, lebih hina dari binatang ini, kata Rasulullah SAW. Ya, buktinya tadi, Pak. Saudara sama saudara saling bunuh-membunuh. Saudara adik abang hana mengalih gara-gara tanah bacut, Pak. Gara-gara sejengkal tanah. Bahkan terus sejengkal batu inci tanah. Kaicok tanah lon adik lon, hana mengalih, Pak. Hana mengalih. Kaicok tanah lon, kaikoh pagi lon. Ya, Pak. Itu gara-gara dunia, Pak. Gara-gara dunia karu. Ya, kalau mereka pahami dunia itu apa, mereka tidak akan mengejar dunia seperti itu. Seperti seseorang mengetahui kalau anak kambing ini sudah mati. Ya, Pak. Dia tidak akan mau beli walaupun cuma-cuma hijau hanali, walaupun cuma-cuma. Ya. Fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Itu lebih hina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Fazuhdu amalun qalbiyun. Zuhud itu adalah ibadah hati. Jadi kita tadi sudah beberapa pengertian-pengertian. Jadi paling enggak kita bisa menggambarkan ya. Ya, terserah kita masuk ke mana. Kalau nanti masuk, oh kita harus zuhud dalam pakaian, tak sanggup kita, berarti nanti ada solusi lain. Oh, saya begini, saya meninggal, berarti zuhud juga. Ya, berarti zuhud juga. Jadi zuhud itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang hebat ibadah saja, tidak, Pak. Bisa saja dia hebat ibadah tapi tidak zuhud, ya, Pak. Bisa saja hebat ibadahnya.
Bisa saja dia hebat, tahajud ada, umrah ada, semua dia lakukan. Tapi zuhud itu belum tentu ada sama dia. Ya, belum tentu ada sama dia. Dan belum tentu orang yang tidak selalu salat tahajud ada zuhud sama dia, Pak. Ya, Pak. Inilah kalau ke bahasa kita budi pekerti, Pak. Ya, budi pekerti. Akhlak, etika, ya, Pak. Makanya zuhud itu, kajian tasawuf itu ada kalanya diterjemahkan dengan kajian akhlak. Materi akhlak, materi etika, akhlak. Karena orang kalau kita bilang zuhud sekarang, kita bilang tasawuf, alergi, Pak. Apa tasawufnya? Anjir tasawuf, Pak. Tapi kalau kita bilang etika, akhlak, etika je, akhlak je, Pak. Sehingga diajarkan etika. Kalau tasawuf jangan, Pak. Karena tasawuf itu kita jangan terbayang macam-macam. Banyak orang yang ingin membersihkan diri nanti dengan berzikir. Ada orang yang ingin membersihkan diri dengan bersedekah. Ada orang yang ingin membersihkan diri dengan salat sunnah. Ada orang yang ingin membersihkan diri, itu kan namanya tasawuf namanya, asal kalimat sufi. Jadi sufi itu putih, bersih. Pakai pancara, bajai berputih, berkelih, pakai pancara, rah tepi. Ya. Ada juga orang yang ingin cucinya dengan apa? Dengan air. Ada cucinya dengan apa? Onyo ihana tapuhana ki pancaranya. Tacok yang lain je, tak tikat dengan yang lain, baik ngenyih. Atau kita pakai sabunnya enggak sabun ini dengan sabun ini. Atau kita rendam, jadi macam-macam cara. Jadi artinya kita jangan alergi mendengar zuhud ni. Apa nama tasawuf ya. Jadi tasawuf itulah akhlak. Nanti kalau dikatakan di kelompok tasawuf jadi tasawuf itu akhlak. Cuma cara mereka ada yang salah nanti. Ya ada yang salah, ada yang benar ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin membersihkan diri, gejak ugli gede Pak, gejak ugli. Dia pergi ke gunung. Sampai ke gunung istighfar nane merarah. Jadi anak nak ada atau perempuan, anak hana atau perempuan. Inang hana atau perempuan, keluarga hana atau perempuan. Ganyang geduk lang gele gitu. Setahun 2 tahun ke awal inang hana le, anak hana le. Ya. Jadi nanti ada zuhud, ada tasawuf yang nanti menurut kita keliru. Ya, menurut kita keliru. Ya. Jadi jangan nanti ibadah sudah lupa kewajiban. Nanti kata istri, kenapa tidak ada nih? Saya mau zuhud dulu. Minta penggera juga deh. Lo ya ibadah, ya, itu juga salah, ya, itu juga salah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil maqamil awal. Kalau seorang bisa mencapai level zuhud ini, kita enggak usah level tinggi, Pak. Kita masuk saja ke dalam zuhud itu kita sudah masuk ibadah paling tinggi, Pak. Ibadah paling tinggi. Jadi kita hari ini kita ribah orang lain, kita enggak usah ribah hari ini, coba enggak usah ribah. Kita sudah melakukan ibadah paling tinggi, Pak. Itu namanya makam al-awal. Kita menzalimi orang lain biasanya. Hari ini tidak zalimi orang lain. Kita sudah ke makam al-awal. Memang nanti kadang-kadang seorang itu al-imanu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ada kalanya seorang itu dia beribadah, ibadahnya bertambah. Apa namanya? Imannya bertambah. Bagaimana bertambah imannya? Bil ibadah. Dengan dia beribadah bertambah iman. Dengan taat pada Allah. Ada kalanya iman dia merosot. Dengan apa? Bil maksiat. Dengan dia buat maksiat. Kita tidak usah jauh-jauh dulu. Nanti kalau maksiat dalam kajian tasawuf nanti kan beda lagi, Pak. Kita lihat maksiat zahir saja dulu. Maksiat zahir itu masih anggota tubuh. Ada buat maksiat enggak anggota tubuh kita ini? Termasuk mulut, mata, telinga, anggota tubuh lainnya. Nanti ada maksiat hati. Ya, maksiat hati. Nanti maksiat hati itu seperti dengki sama orangnya, maksiat hati, Pak. Orang lain tak tahu kecuali kita sendiri maksiat hati. Cuma hati memberitahu, kamu sudah berbuat maksiat. Bagaimana cara hati memberitahu? Hati itu mendadu, Mbak, yang mendadu. Makanya ketika hati mendadu, berarti seorang sudah berbuat dosa. Kalau nggak percaya, coba buat maksiat sekali saja hari ini, Pak. Ya, hati mendadu, hati mendadu. Atau kegegak orangnya, jadi kegegak orangnya, Pak. Tiba-tiba orang yang kita ngomong ada di depan kita, Pak. Ya lebih mendadu lah hati, Pak. Ya, Pak. Lebih mendadu lah hati, Pak. Kenapa? Orang yang kita ribah ada di depan kita. Coba ingin ketenangan jiwa. Cok wuduk temayang, Pak. Habis salat, alhamdulillah, tenang jiwa, Pak. Tenang jiwa itu. Atau baca Quran, tenang jiwa itu. Enggak usah mulu-mulu kita baca Quran yang kita pahami saja artinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalidnya itu saja, Pak. Atau qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada orang yang enggak tahu makna qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada orang yang tidak tahu makna qul huwallahu ahad. Maka itu saja kita baca, kita ulang-ulang, Pak. Ya, Pak. Kalau kita rungi medai tebi kiranya kita baca ayatnya.
Artinya apa? Allah selalu memantau kita. Sebagaimana seorang ibu yang selalu memantau kandungannya. Di dalam kandungannya. Hana kayak perempuan. Alah bah udip lagi kayak perempuan. Hana ya, Pak. Dia selalu memantau perkembangan bayi saya. Bagaimana ini saya? Selalu dipantau, Pak. Ya. Cuma bayi itu tidak tahu kalau dia sedang dipantau oleh ibunya, Pak. Ini seorang hamba, dia tidak tahu kalau sedang dipantau oleh Allah. Diberikan rezeki oleh Allah, Pak. Diberikan ini, diberikan itu, kesehatan dan lain sebagainya. Wahwa antakuna ragbatul insan. Jadi zuhud tadi, seseorang itu dia menginginkan sesuatu liwajhillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu orientasinya Allah. Ketika dia minum sesuatu halal enggak nih, haram, baik pebut, dia sudah zuhud juga. Baik pebut. Halal enggak ini, enggak halal, tinggalkan, baik pebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, saya takut nanti Allah murka. Kalau sudah keluar kata-kata saya takut kalau Allah murka, berarti dia sudah zuhud, dia sudah zuhud. Kenapa tidak berbuat maksiat? Saya takut Allah murka nanti, berarti dia sudah zuhud, ya dia sudah zuhud, dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lagi anak min kan? Ketika salat ikalan winen. Tahun kalian untuk yahlun di kalian lun nyan, takut dia sama ayahnya, takut sama ayahnya. Berarti apa? Anak ini sudah ada hubungan emosional dengan ayahnya. Ya, Pak. Nanti kemana-mana sedang ikut les apa ngaji kalian ni nayahan di luar. Anaknya pegang macam-macam. Hai nayah tok ya hidup. Kenapa? Ada ikatan emosional dia dengan ayahnya. Demikian pula seorang hamba ketika ada ikatan emosional dengan Allah, apapun yang dia lakukan selalu teringat kepada Allah. Umpamanya Allah ka bengeh gelun tu. Nyo ka bengeh gelun. Nyo kana perempuan lun lain. Ya, Pak. Itu seperti anak tadi, Pak. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu, jadi kalau santri-santri itu yang sudah sama-sama tengkunya atau sama kiainya cukup meletakkan peci saja, Pak, di depan. Beliau pergi kemana terserah, Pak. Muridnya duduk, peci Pak Kiai, Pak. Atau kendaraannya taruh di depan saja, Pak. Orang yang lewat minta jalan lain gara-gara kendaraannya, Pak. Ina kendaraan Pak Tengku, Pak Kiai, ya weh lain, ya Pak, weh lain. Begitu dekatnya seorang santri dengan gurunya, Pak. Begitu ta'zimnya dia. Kenapa? Dia mengenal betul gurunya, Pak. Ya. Tapi jino kahana ipoh gure, Pak. Maka hai turi gure aja, Pak. Ipoh gure. Hana ya ke gure, Pak. Ta'zim hanale tapu hanale. Kenapa? Murid itu tidak kenal dia gurunya, Pak. Yang sudah mengajarkan sesuatu kepada dia. Guru pitalah ding, guru pitalah cik. Kan ya purno akhlak kan. Ya purno yang bro. Jo contoh yang bro. Maka je ane mepi contoh pedih contoh bro ke gure, Pak. Kadang-kadang enggak bisa salahkan juga murid. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wadarul akhirah. Orientasi dia akhirat. Ada guna enggak untuk akhirat? Ya, Pak. Kita membesarkan anak abeh pempeng tak peraya anak na manfaathan akhirat. Nah, lanjutkan terus, Pak. Lanjutkan terus. Ya, Pak. Kita menafkahi keluarga ada manfaat enggak untuk akhirat? Ada, lanjutkan terus, Pak. Nyo ada manfaat pedang, Pak. Ya. Nyo abeh tajuk makanan, tajuk nyo ada manfaat untuk akhirat. Kiba ada manfaat. Waktu meninggal kita nyo hanji pemano tanya, Pak, anu mertuanya, Pak. Tak ada manfaat. Kita susah, kita habis duit untuk dia, Pak. Titi bulan ya tapeng, Pak. Padum ne 2 juta, 5 juta, tajuk 5 juta. Tidun kan 60 juta peng kana mertuanya, Pak. Tapi ana manfaat, Pak. Ana manfaat. Ne berdoa saya ke mak ne, mak sakit ne. Hanjir lun, Pak, hanjir. Hai ne baca-baca doa ne je. Hanjir tepu ya, Pak. Untuk apa, Pak? Uang sudah habis untuk anak ini, tak bisa apa-apa dia, tak ada manfaat. Maka sekarang orientasi kita melakukan sesuatu ada manfaat enggak? Ketika kita tidak bohongi orang lain, ada manfaat enggak? Ada manfaat akhirat, lakukan itu. Jangan bohongi orang lain. Ketika kita bersedekah, ada manfaat enggak untuk akhirat? Ada manfaat, lakukanlah itu. Oh, nyo tak bersedekah untuk mencuri ya, nyo roh takun ke gok, roh takunnya untuk waktu habis itu bersedekah. Waktu habis itu bersedekah, ucik dah le tapeng lo kalau lu bantu tipulan ya. Berarti apa? Itu dibenci oleh, maka tinggalkan hal seperti itu. Ya, Pak. Kita lihat ada manfaat atau tidak. Jadi makanya kalau ada manfaat lanjutkan terus. Jo aju peng kana, jo aju baca tu gula je gede, Pak. Jo aju ape peng bape gede, Pak. Kenapa? Akhirnya nanti endingnya ada manfaat dari anak ini. Iwa rumah atau terkedi, Pak. Ibu doa anak ide, Pak. Ya, Pak.
Ya Allah, nak tolong ya Allah, nak tolong ya Allah. Kan ada hubungan emosional seorang ayah dengan anak. Apalagi dengan seorang ibu. Ya, nampak. Kau untung katanya, Pak. Anu ide je oh, katanya tutah ina, nak tolong ya, nak doa ya. Kemungkinan itu kan ada. Doa kita itu bisa saja melalui anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak. Mungkin anak hati geleh Pak, katanya karena mak tiup tapi tak berdoa ba Allah nak terima. Maka tayu ba anak nak tolong nak. Ya, nampak. Nak tolong nak. Ya. Atau kita bisa bertawasul, Pak. Bisa kita bertawasul dengan amal ibadah kita kepada anak. Contoh katanya sakit, Pak. Katanya sakit. Tak berdoa dengan malam. Udah berapa cara enggak sembuh-sembuh juga sakit kita. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, selama ini saya tolong anak saya bantu anak saya behpeng long kana long ikhlas ya Allah. Karena drone ya Allah. Saya mohon keikhlasan saya ini mendidik anak saya sehingga menjadi ulama itu. Tolong saya ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Nah, itu bisa. Ini namanya tawasul bil ibadah. Tawasul dengan amal ibadah. Kalau kita lihat ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana seorang pemuda itu dia bertawasul dengan ibadahnya menjaga ibunya. Ijaga maknya, Pak. Dengan dia menjaga ibunya sampai meninggal dunia, tiba-tiba dia ada satu masalah, dia minta kepada Allah. Dan perlu kita ketahui, ketika Allah memberikan hasil tawasul itu, bukan berarti pahala kita nanti nggak diberikan lagi, tidak, ya Pak. Pahala menjaga orang tua itu tetap ada, menjaga orang tua tetap ada. Maka ada seorang pemuda dia jaga orang tuanya, dia mandikan orang tuanya, kemudian dia ganti pakaiannya, dia berikan makanan, dia sulang makanan sampai orang tuanya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Ketika pemuda ini bermasalah, terjepit di sebuah gua, Pak, yang batu itu nak mungkin dia tolak. Kenapa? Karena batu itu turunnya dari atas. Sehingga nggak mungkin dia tolak. Bagaimana mau tolak ke atas batu besar, Pak? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ya Allah, waktu hidup saya, waktu hidup ibu saya jaga ibu saya. Karena Engkau ya Allah. Saya sisihkan waktu saya untuk ibu saya. Saya korbankan waktu saya untuk ibu saya ya Allah. Sampai dia meninggal dunia. Saya bertawassul dengan amal ibadah ini ya Allah. Tolong bukakan pintu gua. Tehah pintu gua, ya Pak. Tehah pintu gua ya. Ini karena apa? Tawassul dengan amal ibadah ya Pak. Maka ada manfaat. Maka kalau kita membesarkan anak itu menjadi anak saleh, ada manfaat ya Pak. Setiap dia itu ngaji, dia tak pernah buat anak ya Pak. Ibut je, palai tak mau katanya Pak. Bahkan jut ibut gara-gara katanya. Bet tak pernah temenak ya Pak. Waktu tak pernah temenak, itu menak dia cara katanya tapi Pak. Kita tak pernah temenak ni. Walaupun pernah temenak langsung atau tidak langsung. Imam Ghazali mengatakan, tingkah laku orang tua itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan mulut omongan orang tua. Orang tua titi apa itu menak, Pak. Karui rumah tangga, Pak. Dilihat oleh anak, Pak. Setiap tingkah laku orang tua diperhatikan oleh anak. Itu memberikan pengaruh besar bagi anak, Pak. Ya, pengaruh besar bagi anak. Maka anak ketika dewasa lagi kita nyocit. Putlah temayang, hana ada temayang, dah temenak gap ya, Pak. Walaupun tidak langsung kita ajarkan kepada anak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pokoknya wahada yu'thiru ala sulukil abdi. Ya, ini penutupnya. Jadi ini semua itu kalau orientasi kita akhirat, ada manfaat enggak untuk akhirat? Akan merubah karakternya, Pak. Itulah zuhud namanya. Karakter inilah zuhud namanya. Jadi makanya sekarang ketika melakukan sesuatu ada manfaat enggak untuk akhirat? Ya dapat jo hareup ka mangat. Tak korupsi ka mangat. Nyawa teh dapat jo hareup berjo korupsinya. Na manfaat untuk akhirat hana manfaat. Bahkan yang na tutah katanya. Yang ada waktu dibangkitkan di padang mahsyar, kita sibuk mencari orang yang sudah kita zalimi. Kan susah saja namanya. Oh, tak tinggalkan. Maka meninggalkan itu yu'thiru ala sulukil abdi. Akan membawa pengaruh bagi hati. Pengaruh inilah namanya zuhud. Ya, Pak. Yang kita zuhud. Kalau orang ingin tahu zuhud, itulah zuhud, Pak. Jadi pengaruh tadi itu membawa hatinya itu untuk berbuat kebaikan. Fala yajza'u min dhulli dunia. Dan dia tidak terpengaruh. Terpengaruh bagaimana? Ini kalau enggak korupsi hendak kaya-kaya ya. Keputar korupsi tutah akhirat dia, Pak. Keputar korupsi jangankan di akhirat, dunia tutah dia, Pak. Ikut ligap, kita mau penjara macam-macam dan lain sebagainya. Kan tutah je kita nyawa. Ya. Okay. Kal gharibi alladhi yabqa muddah. Ini seperti orang yang sedang musafir bepergian, Pak. Dia pergi ke suatu tempat, dia tahu tempat itu cuma sebentar saja. Itunya mana? Dia balik ke tempat asal lagi. Ya, dia balik ke tempat asal lagi. Kita tahu kita berasal dari alam roh.
Kemudian setelah itu kita ke alam kandungan. Kemudian setelah itu kita ke dunia ini. Dia tahu perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Dan dia tahu ketika roh itu dulu dia ketemu dengan Allah, diciptakan langsung oleh Allah, dan dia nanti akan ketemu juga dengan Allah. Maka kalau orientasi dia masih jauh, maka persiapannya kan luar biasa. Yang persiapannya luar biasa. Karena apa? Perjalanan masih jauh. Jadi bukan di situ perjalanan. Baik apa higah inan. Yo apa higah apa peng ino dunia. Apa yang kah nasa putar pule ya, Mbak. Nanti jangan sampai sengsara istilah. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.